wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi diam saja soalnya pikiran jadi meninggalkan perubahan sederhana dan jalan kemana biasa hanya jalan keluar kamu langsung naik. Oke, kalau mempersingkat proses selama itu yang jawab dengan Bapak Utara kalau wakil ayat di Bapak saat sama mana di acara di wilayah mana ada lagi 190 sampai 94 190 ya siapa beda doi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا
Itu oke ke warga ya tanpa orang biasa shopping ayeuna datang ke warga oke anu biasa kene shopping terus di atas masih kene panjang urusan ibu harus menyiapkan konsumsi atau kemudian di atas saya itu oke anu harus tanggalna kopi ya saya bina hatur nuhun kemudian Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan saya. Kalau selanjutnya mana yang akan selesai benar ayat surat Al-Imran ayat 120 harus luar biasa dengan baru baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dua terima Allah, alhamdulillah turun ke panang oge Padino juga sadayana. Anu sakumaha tadi diawaskeun dina ayat Al-Qur'an Karim surah Al-Imran ya, Qur'an ayat 190 ayat 194 ya. Kita bukan taklim, kita sharing saja ya Pak Iwan di sini. Tentang mensikapi Al-Quran ini memang kebanyakan hanya sebatas membaca ya. Ada istilahnya kan ada qiraah, ada tilawah, tadarus. Nah, jadi kalau tingkatannya seperti itu tadarus kan, kalau di luar ada tadarus ya. Tadarus itu darosa, atau dalam bahasa Arab tadarus itu seperti menimang ngawaluku itu nyingkapkeun anu teh handap dikaluhurkeun tadarus. Ya. Jadi Rasulullah senantiasa melakukan tadarus dengan malaikat. Jadi ada interaksi gitu kan. Nah, di masyarakat tadi ada istilah qiraah. Qiraah itu hanya sebatas membaca. Oh, seret, beres. Artinya kadang-kadang tidak terperhatikan panjang pendeknya, mahrijul hurufnya gitu kan, itu qiraah. Tingkatan 2 tilawah. Tilawah mah lebih naik lagi tertib musabaqah tilawatil Quran gitu kan, dibaguskan bacaannya, mahrijul hurufnya, tajwidnya gitu kan. Ini mah tahsin gitu tilawah. Nah, seharusnya untuk tingkatan lebih tinggi lagi mentadaburi Al-Qur'an gitu kan. Jadi menggali apa yang ada di dalam Al-Qur'an Karim, tadabbur. Nah, orang upami tingkatan ya udah usia ini mah mungkin belajar tahsin teh susah ya. Belajar tahsin teh kadang-kadang pengucapan ini kan karena harus kumaha pengucapan apa jim dan za gitu, shin dan shin gitu kan ya. Gitu. Itu kadang-kadang memang ada kendala gitu. Kadang-kadang udah usia sama udah. Nah, sebenarnya tingkatan kita tadabbur lah ya. Tadabbur. Kumaha si Al-Qur'an teh maksudna ka mana tah? Qur'an teh langsung diamalkan. Karena jaminan di saat mengamalkan Al-Qur'an akan terhindar dari kesesatan dan terhindar dari hisaban yang jelek gitu kan ya. Man qara al-Qur'ana sing saha anu maca Qur'an summa ittaba'u fihi. Kemudian ittiba mengikuti fihi naon-naon anu aya di dalam Al-Qur'an. Hadahullah minadolalah. Jadi Allah akan menjaga dari dolalah, kesesatan. Wa waqahu yaumal qiyamati su'ul hisab, dan akan menjaga pada hari kiamat su'ul hisab, jeleknya hisaban. Jadi tujuan baca Quran. Tapi kodang ngaos Quran ini tetap jadi pahala. Kata Rasulullah alif lam mim, jadi setiap huruf itu satu kebaikan. Dan akan dilipat gandakan menjadi 10. Alif lam mim teh sanes satu huruf, alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf gitu. Nah, makanya diusahakan ya kita membaca, memang sih dalam sholat kita
baca Al-Quran juga kan, gitu ya seperti itu. Memang kita ada apa istilahnya kalau Pak Odang ya setiap pagi itu sudah surat berapa ya Pak Odang ya? Yasin. Udah Yasin ya surat ke-36 ya. Juz ke berapa tuh? Jadi itu tiap pagi ya tetap ini juga iwatu iman rahimakumullah baik yang ada dalam ataupun di luar. Ini betul-betul sudah diatur betul ya Pak Odang untuk baca Quran menjelang subuh itu. Tidak sangat jauh ke waktu subuh. Sampai 3:30 juga mengayah Odangnya. Apalagi jam 3. Kenapa? Kalau misalnya mulai membaca jam 3 ataupun 3:30 itu sebenarnya saat-saat orang sedang melaksanakan yang mulai tahajud ya. Tahajud kenapa? Mungkin takut terganggu dengan bacaan Quran Pak Odang di sini gitu kan ya. Mereka di rumah kan mungkin ada yang sedang sholat malam gitu kan ya. Jadi tidak, insya Allah 15 menit bahkan menjelang adzan subuh itu cukup wajar lah. Kalau Mbak Iman bilang kalau Pak Odang udah baca Quran dia sudah mulai ke air kejaman ya, wudu atau misalnya toharoh ya gitu, seperti itu. Cukup lah. Makanya saya sarankan juga ulah mengikuti Pak Odang lagi. Biarkan mereka kalau sudah terbiasa bangun 3:30 mungkin bangun ya. Nah, bacaan Quran ini untuk istilahnya ya untuk suasana beda seperti itu ya, suasana beda. Itu udah diprogram seperti itu. Nanti paling Pak Odang dengan waktu cuma 10 menit atau bahkan ya sekitar 5 menit hanya beberapa halaman, mungkin 1 lembar 2 halaman gitu ya. Nah, kembali kepada kita pola di sini. Tadi kita coba mentadaburi Al-Quran ya, mentadaburi Al-Quran, menggali. Tadi ya kita menggali dan mencoba mengamalkan. Mungkin kita 30 juz ini susah ya mengamalkan. Nah, yang tadi dibaca ini sebenarnya ayat yang dibaca surat Al-Imran ini Pak Iwan, ini tuh yang sering dibaca oleh Rasulullah di saat salat malam. Jadi maksudnya kan dulu mah belum ada mushaf ya, belum ada mushaf. Rasulullah itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil sambil ningali kalungan teh. Ditulis. Dan langsung siap. Sambil lihat ke atas ke langit gitu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan sampai ayat berakhir sampai ayat 200 ayat kali Quran akhir. Nah, kalau kita lihat maknanya ini sebenarnya sifat-sifat ulul albab di sini kan ya. Di sini kan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Jadi tadi yang dibaca yang di awal sama Kodam itu sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda menjadikan suatu pelajaran bagi orang-orang ulul albab ya. Ulul albab itu lub itu hati yang dalam. Kolbun ada Quran begitu ya, Quran hati juga, kolbun hati, lub itu lebih dalam lagi. Albab itu artinya sering diartikan ulul albab itu adalah orang yang memadukan antara iman, dikir gitu ya. Iman, fikir dan dikirnya. Jadi sebenarnya bagi orang-orang ulul albab ya, terjadinya penciptaan langit, pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda. Dia semakin menjadi tinggi keimanannya, tambah keimanannya. Sahaul albab tadi alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Dia senantiasa yadhkuruna, zikir. Mereka ingat kepada Allah kiamat sambil berdiri, kemudian sambil duduk, wala junubihim. Ya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim sambil berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi makanya kalau bahasa misalnya spanduknya tafakur alam tepatnya, bukan tadabbur alam. Tafakur alam. Rata-rata kalau kita perhatikan misalnya sedang tadabbur alam. Nah kalau di sini wayatafakkaruna, mereka bertafakur. Jadi berpikir fi khalqis samawati wal ardi tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi lebih tepat tafakur ke alam, kaupami ke buku tadabbur Quran.
Katakan afala yatadabbarul Al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an atau hati mereka terkunci, ada dalam ayat Al-Qur'an gitu kan. Tadabbur. Nah, ini mah tafakkur. Nah, orang-orang ulul albab itu artinya dia senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Langsung terucap, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batil. Rabbana, ma khalaqta, tidaklah kau ciptakan semua ini batil, sia-sia. Pasti ada fungsinya. Allah nyiptakeun reungit, Allah nyiptakeun rametu, Allah nyiptakeun tomere, itu pasti ada pasti. Cuma kadang-kadang nah itu ya, sampai Rabbana ma khalaqta hadza batil. Nah, ujung-ujungnya subhanaka fakina adzaban, maha suci Engkau ya Allah, fakina adzabana, jagalah kami dari api neraka. Jadi ending dari semua fakta, jadi melahirkan sesuatu sikap yang positif, terhindar dari api neraka. Ending ya dari kehidupan. Jadi terjadinya misalnya gini, alam itu kan bukan hanya berbentuk ini aja ya, Bapak Ibu. Lihat orang sakit, lihat orang, ini jadi bahan tafakur ya. Allah nyiptakeun orang soca di dia, panggung di dia, kuping di dia, itu kan memang ada fungsi. Gitu ya. Nah, ini ayat ini sekali lagi ini senantiasa dibaca Rasulullah di saat salat malam. Salat malam. Ayat salat malam itu kan ayat istilahnya tahajud, qiyamul lail, ada juga ada tarawih, witir. Sebenarnya eta kene. Bahanna eta kene, lontong, tina beas gitu kan ya. Seperti kupat eta kene. Jadi upami qiyamul lail mah jadi dilaksanakan sholat witir sebelum tidur, tahajud diselangi tidur dulu. Gitu. Oke, berdasarkan hadis sebenarnya sih qiyamul lail teh Pak tidak lebih dari 11 sebenarnya ya terangannya yang dilaksanakan Rasulullah. Karena gini, Umar dengan Abu Bakar sudah beda. Kalau Umar mah datang kepada Rasulullah suka sholat 8, begitu bangun tambah 3, jadi malam itu 11 jumlahnya. Witir teh ganjil, yang paling sedikit 1, 3 gitu kan. 5, 7 witir ganjil. Nah, Abu Bakar mah suka sholat 3 heula sebelum tidur teh. 3 heula, kemudian setelah bangun tambah 8. Kata Rasulullah, Umar boy orang yang kuat. Orang yang kuat teh kuat yakin gitu akan bangun. Kalau tidak bangun berarti sholat 8 teh sholat naon. Nah, Abu Bakar mah sholat 3 heula. Jadi kalaupun kebablasan sampai kesiangan, malam itu dia tidak pernah melewatkan sholat witir. Ya kita misalnya bangun langsung 11 juga boleh gitu ya. Nah, ini karena ini tentang dzikir ya, tentang dzikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batil. Jadi orang-orang yang kuruna senantiasa dzikir, ingat kepada Allah dalam berdiri, dalam duduk, dalam berbaring. Nah, sebenarnya pengertian dzikir itu, dzikir itu tidak hanya bermakna dzikir penyebutan ya. Dzikir bilisan, dzikir bil amal dengan perbuatan. Panina salat Jumat ge kieu. Idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi faedah qudiyatis sholatu apabila orang melaksanakan salat Jumat, fantasiru fil ard, silakan beraktivitas lagi. Fantasiru, bertebaran di muka bumi. Wadhkurullaha katsiran, tetapi ingat kepada Allah yang banyak kasir. Bukan berarti dengan setelah Jumat, artinya di pasar, di kantor, di tempat manapun, artinya kita merasa bahwa Allah mengawasi kita, mengawasi, menatap, melihat. Jadi kalau orang dzikir itu, saya yakin tidak akan melakukan kemaksiatan. Kalau dzikir kepada Allah gitu ya. Kenapa? Karena merasa diawasi, ditatap oleh Allah, dilihat. Dia karena apapun, mama ya mami sekolah darat, apapun kecil apapun.
akan dibalas. Nah, berkaitan dengan zikir, seringnya Ustaz Samsul doanya, dan memang ini diajarkan. Hadisnya tentang kepada Mu'ad nih. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada 3 permohonan. Jadi begini kisahnya. Jadi ya Mu'ad sambil memegang pundak. Ya Mu'ad di Jabal ya. La tada'ana fi kulli duburi salat. Jangan kau lewatkan setelah selesai salat untuk berdoa Allahumma a'inni. Kalau untuk ini sedikit ya. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah. Allahumma a'inna, ya Allah bantulah kami ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang sering dibaca itu permohonan. Ya Allah bantulah aku. Kenapa? Minta bantuan kepada mana? Ahli zikir, ahli syukur, baik-baik itu perlu bantuan Allah. Allahumma a'inna, ya Allah bantulah kami ala zikrika, supaya senantiasa zikir kepada ahli zikir. Jadi ingat ya KRT saya di sekitar Gunung Semeru teh rumahnya untuk tersentuh itu tidak tersentuh debu itu. Saya ditanya apa sih amalan bapak? Ya biasa sholat malam, sholat pagi dan biasa senantiasa zikir aja pindah. Nah ini mereka ya artinya tukang naik lama kan tukang tapi ada keajaibannya. Jadi rumah kan mulai tutup ulang ya. Lewat rumah kan bersih. Pak guruan bersih. Cuma ya seperti biasa melaksanakan sholat, senantiasa zikir, baca Quran. Itu sebenarnya jadi pelajaran kegunanya. Kalau orang betul-betul Allah sayang menolong. Nah banyak ya kejadian-kejadian waktu tsunami ya. Kadang-kadang masjid ini, kadang-kadang itu kan ayam gitu sebenarnya. Subhanallah, keajaiban itu bukan suatu kebetulan tapi ada masalah. Nah, ini karena tadi ini ajarkan kepada Mu'ad. Kalau diajarkan kepada Mu'ad berarti ajarkan kepada kita, kepada umatnya. Senantiasa la ya Mu'ad la tada'ana fi kulli duburi salat Allahumma inna ala dzikrika. Jadi minta kepada Allah untuk senantiasa berzikir. Zikir. Jadi zikir itu bukan hal yang gampang. Jadi zikir itu ada dzikrul bil lisan, dzikrul bil amal dengan perbuatan. Nah, kadang-kadang orang zikir bil lisan, astagfirullah, gitu meninggali subhanallah, meninggali keagungan Allah gitu ya. Terus nanti zikir itu kalimat-kalimat thayyibah gitu. Ningali anu cuy subhanallah. Gitu kan ya, dengan subhanallah ya zikir gitu kan ya. Itu ngomong gitu kan ya. Itu ya zikirnya bintang. Nah, pertama minta kepada Allah ala zikrika, kemudian masyurika, syukur. Syukur teh masih syukur teh. Bagaimana syukur teh masih syukur. Wasyukrika, syukur. Jadi syukur teh kan jadi lama bahasa apa? Syukur teh syakar teh pakai sin titiknya. Syakar. Karena upami pakai sin tanpa titik, babong artinya syakar. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kau mendekati sholat wa antum dan kamu sukar dalam keadaan mabuk. Dulu homer yang mabuk itu belum sampai kategori haram. Masih ada orang yang sholatnya beri mabuk, macam kuliah ke tamat-tamat terwek gitu kan ya. Itu belum sampai diharamkan orang. Homer minuman keras itu belum diharamkan. Tahapan-tahapan. Sesungguhnya minum itu ayam manfaatnya tapi sekedik manfaatnya, banyak madaratnya, belum sampai haram. Nah kemudian ayat berikutnya sesungguhnya untuk haram, najis dan seterusnya. Nah ini bukan artinya ditaksis. Jadi bukan berarti apa ya ayat itu tidak. Ini merupakan pola didik. Pola didik Al-Quran. Jadi kadang-kadang kita memberikan suatu didikan itu harus ada tahapan-tahapan. Kadang-kadang
ya mungkin tidak langsung gitu kan, langsung. Para sahabat begitu diberikan ini manfaatnya sedikit, madorotnya banyak. Nah setelah kuat keimanan langsung diharamkan, diharamkan. Syukur, syukur itu juga bukan berarti hanya sedar lisan, tapi artinya harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kumaha syukur orang yang dipasihan kesehatan, syukurnya kumaha yang gunakan kesehatan sesuai dengan kehendak Allah. Lain syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur aku tambahkan lagi. Gitu kan ya. Syukur itu artinya manfaatkan sesuai dengan kehendak yang memberinya, bagus. Kalau misalnya saya diberi sarung, misalnya oleh seorang, sarungnya dipakai sholat, dipakai ibadah, kayak dipakai baju koko lah, gitu kan. Terus kan, tapi kalau misalnya diberikan baju koko tidak dipakai untuk sholat, misalnya mau, Korea itu dipakai, no? Karena ini mah dalam kehidupan sehari-hari adalah memang diberi peci, dipakai itu syukur gitu. Ya, bukti syukur kepada Allah gimana? Artinya apa yang kita berikan oleh Allah kita manfaatkan dengan kesehatan, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini amal ya orangnya. Ini doa Allah inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik, dan baguskanlah dalam ibadahmu. Artinya ibadah itu senantiasa dipenuhi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat ibadah diterima kan harus ikhlas. Kalau hanya berharap selain Allah ya wa husni ibadatik. Dalam khuliqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seperti ini. Kenapa tidak ahsanu amala, tapi ahsan amal, yang paling baik amal. Diciptakan kehidupan dan kematian, ingin ayyukum siapa di antara kalian ahsan amal, yang paling baik amalnya. Artinya bukan yang paling banyak, yang paling banyak mengerjakan ini sholat tapi banyak, harus ada keterangannya, harus ada ketentuannya, dan juga harus dilandasi keikhlasan. Percuma kita sudah banyak sholat tapi tidak dilandasi keikhlasan. Ahsan, baik, ikhlas, cocok. Jadi perempuan cantik itu bukan putih, saya rasakan ini. Apakah setiap yang cantik itu yang putih itu cantik? Iya cantik itu. Jadi yang sebut matching lah gitu ya, banyak orang matching. Jadi yang cantik itu bukan modas, tidak lah. Ahsan itu cocok gitu kan ya, baik gitu. Ahsan. Jadi wa husni ibadatika, dan baguskanlah dalam ibadah. Artinya ibadah kita harus cocok dengan Rasulullah. Contohnya dalam ibadah mahdomah, kemudian harus dilandasi keikhlasan. Ini tiga yang harus diajarkan kepada umat pada hakikatnya untuk kita. Ya Allah, berikanlah, jadikanlah, tolonglah aku senantiasa berzikir, ahli zikir. Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa bersyukur. Ya Allah, jadikanlah ibadahku diterima. Tentang syukur ini ya kita kadang-kadang yang tinggalin. Tentang syukur teh gini, ada orang tadi di perjalanan gitu ya, betul mobilnya harus cetek tong ningali kalau ribet. Makanya kritik unduru ilaman wa asfala minkum wala tanduru ilaman wa fawqakum bahwa azdaru ala azdaru nikmatullah alaikum. Jadi kata saya unduru ilaman wa asfala minkum, ningali anu di handap urang, ulah ningali anu fawqakum, ulah ningali bahwa azdaru ala azdaru nikmatullah alaikum. Kalau ningali kaluhur terus bahkan menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betul, ya orang pakai, alhamdulillah orang masih bisa pakai. Batur mah masih lupa, seperti itu, masih naik angkot. Itu rasa syukur kaya. Kalau maksud saya syukur itu kadang-kadang kiai sholat rajin, sholat bukan untuk ini, untuk apa? Jangan sampai begini awas nih. Misalnya diberikan kesehatan tapi justru dipakai kemaksiatan. Diberikan kesehatan tapi bukan ketaatan, arti itu
apa? Istidroj itu awas tuh. Orang diberikan kesuksesan, diberikan harta yang banyak, tapi justru semakin jauh dari Allah, berarti itu ada istidroj, nyungkun yang gitu. Ada kun, biarkan dia menikmati kehidupan, tapi suatu saat akan membalas. Justru di saat kita kesuksesan harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Seperti itu. Nah, orang itu udah kiai-kiai kita bukan karena justru apa ya harus bersyukur terhadap ninggalin apa tuh. Alhamdulillah orang masih bisa ngumpul di bahkan mungkin harus ada di rumah sakit dirawat, harus berdoa dengan penyakitnya, bersyukur nanti. Nah seperti itu ya. Baik, teman-teman kita ngobrol ya, ini soalnya harus disampaikan ya. Tadi modal yang di atas tadi modal ini sekali lagi ini yang sering dibaca oleh Rasulullah di sepertiga malam setelah sholat tahajud. Beliau sampai melihat kata inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liul albab alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Seterusnya doa di sini Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah wa tawaffana ma'al abrar bersama orang yang baik. Ini doa nih perlu kita dihafal. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Jangan kau hinakan pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya kami engkau tidak menyalahi janji. Jadi di sini tentang menghinakan doa Nabi Ibrahimnya wala tuzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi Nabi Ibrahim tanya wala tuzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan hinakan kami di saat dibangkitkan. Yauma pada itu yauma la yanfa'u tidak bermanfaat malun harta wala banun dan anak. Kadang-kadang harta dan anak kebanggaan. Anak saya besar ya kebanggaan. Tapi kalau tidak ada dalam ketatan tidak ada manfaat. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bukan berarti tidak harta manfaatkan sesuai dengan kehendak Allah, salurkan sesuai digunakan sesuai Allah. Anak yang kita miliki didik sesuai dengan kehendak Allah, itu akan bermanfaat. Nah terakhir yang tadi yang saya baca, saya senang membaca itu surat Al-Mu'minun. Itu sebenarnya ending dari kita itu dibangkitkan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idhaman, fa kasawnal idhama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Terus ayat berikutnya yang kedua. Nah, ayat yang baru saya baca itu Allah menceritakan, Quran menceritakan bagaimana proses terjadinya janin di dalam rahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari salimatin anak, kemudian dari segumpal darah, kemudian segumpal daging, tulang-tulang, dan jadilah seperti kita manusia. Ini proses terjadinya janin. Coba bagian Al-Quran menceritakan proses terjadinya janin di dalam rahim. Disampaikan oleh lisan Rasulullah. Rasulullah tahu dari mana kalau tidak berdasarkan wahyu. Karena Rasulullah tidak pernah kuliah di kedokteran, tidak pernah belajar anatomi, tidak belajar tentang ilmu-ilmu kandungan dan lainnya. Tapi Rasulullah bisa. Nah ini semakin meyakinkan Quran ini bukan ciptaan Muhammad, bukan. Ini firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah. 14 abad yang lalu ternyata sama sekarang silakan. Seperti itu terjadi. Berarti Quran ini bukan ciptaan Muhammad, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang makanya kan istilah kata Rasulullah, aku berkata bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Nah
innakum ini huruf taukid ya. Sesungguhnya kalian dan dalika setelah itu setelah hidup di dunia lamai itu semua akan menjadi mayit. Maksudnya waktu tapi semuanya inna itu untuk meyakinkan lamai itu lah itu juga lah itu huruf taukid lamai itu semua akan jadi mayit. Ya memang betul kan orang tua yang sudah tua sekali dan kita pun kemudian summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun dan sesungguhnya pada hari kiamat tub'atsun kalian akan dibangkitkan. Tapi bukan dibangkitkan yang dari akhir itu ya dibangkitkan maka terbangkitkan akhir bagaimana malam insan mungkin semua jangan menufatan fi qolorin kemudian summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun dibangkitkan nggak mau ya dan mau ya mudah-mudahan ya kita harapannya husnul khotimah. Dan jadi kadang-kadang ada ayat yang dibaca kadang-kadang mengingatkan kita akan kehidupan ini. Oke, ini kopi belum diminum juga. Nanti kita tutup aja yang obrolan ini, nanti kita ngobrol yang lain-lainnya. Jadi orang terima kasih tadi telah dibacakan tadi tentang ulul albab. Orang ulul albab itu penafsirannya berikutnya orang yang senantiasa zikir, ingat kepada Allah, waktu dulu, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, kemudian mengucapkan, ya Allah tidak kau ciptakan semua ini sia-sia, diberikan sakit, diberikan sehat, diberikan lihat orang memiliki kesempurnaan, kekurangan, itu pasti ada kemanfaatan, pasti ada bahkan tidak sia-sia, pasti ada nilai-nilai kebaikan, gitu kan ya. Kemudian, nah intinya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Maha Suci Engkau, jagalah kami. Jadi jangan dipakai kesombongan, justru harus terhindar karena semakin tawadu, semakin apa istilahnya semakin dekat kepada Allah. Seperti itu. Rabbana innaka man tudkhilun nar faqad siapa yang dijauhkan dari neraka mereka adalah orang-orang yang azzaita apa? Zaitah yang dapat keberuntungan ditudhim artinya di apa di sini artinya apa? Rabbana innaka ya Tuhan sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka gitu kan ya maka sungguh Engkau telah menghinakannya dan tidak ada seorang pun bagi orang jadi orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu sangat hina sangat ini doa seterusnya. Selesai itu ya ngobrol ini kita ngobrol ya ngobrol di ke bahkan ke apa ya. Itu mungkin ya ini sebelum kita mulai ngobrol kita batasi saja sekali lagi sampai jam 9 ya. Baik itu nanti pertanyaan ini yang ngobrol ataupun nanti Pak Dino ngobrol buat kesempatan. Oke kita sambil ini aja sambil makan sampai ini saya belum makan sebenarnya. Tadi saya udah makan saya mau ke bisa izinnya mau makan gitu. Ya itulah mungkin ya kita ngobrol nanti kita ngobrol baik itu kaitan dengan ayat, bentuk pertanyaan ataupun ngobrol hal-hal yang sifatnya kita sambil makan atau ketupat ini. Mengenai baik ketika acara Dino ya silakan ya saya sambil makan. Isinya jelas, beres karena bahasanya kepikiran di bahasa kepikiran buku di siang ini wali di siang ternyata banyak sekali makna ya dari isi Quran ini yang katanya kita semua masih jauh dari pemahaman agama dari mudah-mudahan dengan adanya Quran ini
yang misalkan ada pertanyaan atau apa, kita ini bukan tidak bermaksud kalau misalkan kita daerah prinsipnya kita tidak ada tujuan atau tidak, saya membuka ini tidak ada tujuan untuk menghakimi gitu, ataupun misalkan membuka kita hanya cari apa ya istilahnya, cari jalan keluar. Kalau misalkan nanti misalkan ada saya bertanya beberapa selama itu berkesamaan silakan, tapi kalau ada unsur pribadi sama saya Kak, jadi ini silakan aja ngobrolnya face to face gitu istilahnya ya. Besok cuma kerja bakti besok kemana? Ya tambahan bisa ada yang Pak RT ada besok ya? Ada minggu ini. tambahan pengumuman untuk beberapa yang ada di rumah yang kebetulan mendengar suara saya via udara ya, atau yang di IG. Besok jangan pokok ya, kita kerja bakti. Kita sudah lama nih tidak berkumpul bareng kantor. Kalau misalkan ada rezekinya, ada sehat, ada waktunya, kurang kalimat, tapi alhamdulillah teman amal. Walaupun saya ngomong Mau bikin nasi bakar lah. Ada nasi bakar. Enak. insya Allah ada. Lu besok teh naon kan udah dibawa kan ulang. Misalnya Peralatan itu aja. sapu ya. Hari Ya, Pacul itu. Bapak pokoknya besok ini saya menurunkan bukan untuk yang punya waktu, tapi diwajibkan kurang kerja bakti berbarengan lah gitu ya. Akhir tahun lah gitu ya sebenarnya kerja bakti tolong hilangin dan makanan namanya kemudian pacul hari mendong nama juga dikasih tahu ketika rumah dan yang penting bisa dipakai ke kartu jemput sikat aja lah sana kan dia gitu lah nah itu pengen betul oke ya pokoknya jadi makanan ini apa catatan tapi hari jarum atau apa makanya ada sesuatu mungkin ya. Besok teh harus ada komando misal di mana heula ya, mungkin di masjid heula. Terus kalau ayo masih ada waktu kan bisa terus ke warga ya, Pak RT ya. Kemana gitu kan ya. Terutama paling kalau buat teknis pelaksanaan besok paling kita waktu sekarang kan jadi tidak bisa dilakukan jadi untuk pengumuman apa ya istilahnya koordinasi start kita di mana pelaksanaan di mana makanya besok pasti hari H kita langsung umumkan aja ya istilahnya jadi eksekusi hari H kita langsung jadi sekarang udah komando kebetulan ada jadi kita ngobrol sekalian yang jelas pokoknya besok bapak akan acara dipending gelar karena kesetujuan lah gitu ya karena bagi-bagi kurang pejabat di gelar dan mengapa kerja pejabat di mana wajar lah gitu buat baca kali mungkin yang menjemput karena saya lalu emang dan menjemput demi kedaerahan nanti wajib hadir dalam masalah tapi terakhir banyak jadi silakan Bapak sambil menikmati ini konsumsi buat aku daripada di luar daripada giringan pulang kadi wae kita ada isi tengiring kalau kita ada makanan tuh jangan yang ngese kalau kan gratis juga mungkin kalau cuaca nanti habis sebetulnya kita akan berbuat pada perjalanan kita membahasakan di ingin rumah tapi akan tujuan nanti pada minggu ngasih dari sebenarnya orang anggap tujuan kalau memang cinta mereka besok hadir tapi bukan memang baru benar yang awal jadi terpaksa jadi kemudian pada sana benarnya dari Rasulullah yang salah lebih pribadi terima kasih atas penontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan 1 jam nggak apa-apa,